Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 13 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati, pangkal pertobatan. Sering kita melihat orang yang beruntung meski ia tidak mencari keuntungan. Sebaliknya, ada juga orang yang memiliki cukup, bahkan banyak harta, tetapi selalu mengeluh. Ia mengeluhkan apa saja
dan kapan saja, seolah-olah tidak pernah mendapatkan keberuntungan. Sering kita berjumpa dengan orang yang sombong sekali, seolah-olah tidak ada orang yang melebihi dirinya. Tetapi orang yang sama itu juga tiada hentinya mengeluh atau mencela banyak hal, seperti tidak ada yang memenuhi kriterianya. Orang yang pertama itu cenderung tenang, suka bersyukur atas kebaikan Tuhan maupun kebaikan orang lain, dan terlihat sukacita di wajahnya. Bukan berarti ia tidak pernah bersalah, tetapi ia lebih mudah mengakui dan meminta maaf untuk kesalahannya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini berbicara tentang pertobatan. Nabi Hosea dalam bacaan pertama mengajak umat untuk bertobat, yaitu berbalik kepada Tuhan karena yakin bahwa Tuhan itu begitu baik. Lebih daripada memenuhi aturan hukum, Israel diajak untuk mengenal kembali dan mau membuka hati bagi kasih setia Tuhan. Meskipun Israel sering jatuh dan tidak setia, Tuhan tetap setia dan mau memulihkannya jika Israel mau bertobat. Bacaan Injil menyampaikan bahwa pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh dan sambil tertunduk minta belas kasih pengampunan Tuhan karena ia orang berdosa, pulang dengan sukacita. Ia lebih bersukacita daripada orang Farisi yang datang menepuk-nepuk dada bahwa ia telah melaksanakan semua aturan dan merasa lebih baik daripada si pemungut cukai itu. Saudara-saudariku sekalian, orang yang sombong cenderung merasa paling benar, paling hebat, dan suka menonjolkan diri. Alhasil ia tidak merasa tenang melihat kelebihan orang lain. Orang yang rendah hati berani mengakui dan menerima kebaikan Tuhan dan kebaikan orang lain. Ia tidak segan menghargai keberhasilan orang lain. Ia mau menerima masukan, mengakui kesalahan ataupun kekurangannya, serta tidak malu memperbaikinya. Inilah pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Dalam kerendahan hati, kita mau memperbaiki relasi yang dekat dengan Tuhan, memperbaiki kesalahan, dan mensyukuri belas kasih Tuhan. Jauhlah dari sikap sombong dan legalistik. Bukalah hati yang tulus dan jujur, yang memberi kenyamanan bagi relasi interpersonal dengan Tuhan maupun dengan sesama. Semoga demikian. Amin.